Hai teman-teman mahasiswa semuanya. Masih semangat untuk belajar kan? Nah, kali ini kita akan belajar mengenal tentang integral. Yang akan kita bahas pada video ini yaitu apa yang disebut sebagai integral, kenapa disebut sebagai integral, apa saja sifat-sifat integral, dan kita juga akan membahas beberapa contoh soal integral. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nazwa Mutia Syafitri. Di sini saya bersama dengan 3 teman kelompok saya dari kelas PSPM 23A. Kami adalah kelompok E dari mata kuliah Matematika Dasar, Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Medan, dengan dosen pengampu Ibu El Fitra, SPD MSI. Dan ini dia teman-teman kelompok saya, check it out! Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jevanya Tabita Ambarita. Halo semua, perkenalkan nama saya Elsa Novianti Sinaga. Halo semua, perkenalkan nama saya Helina Katrunada Nasution. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Sebelum mengenal integral, terlebih dahulu kita harus tahu kenapa sih integral itu ada, apa yang menyebabkan integral itu menjadi ada. Seperti yang kita ketahui, lawan dari penjumlahan adalah pengurangan, lawan dari pembagian adalah perkalian. Begitu juga dengan integral, lawan dari integral adalah turunan. Karena integral adalah lawan atau kebalikan dari turunan, maka integral disebut juga sebagai antiturunan atau derivatif. Oleh karena itu, sebelum masuk membahas integral, teman-teman harus tahu dulu bagaimana konsep dari turunan. Misalkan, kita diberi suatu fungsi y sama dengan x pangkat n, maka bagaimana menurunkan fungsi y tersebut? Yaitu dengan cara pangkatnya kita kalikan dengan koefisien, maka menjadi nx, dan pangkatnya tadi kita kurangkan 1, maka menjadi n dikurang 1. Atau fungsi turunan y tersebut menjadi nx pangkat n dikurang 1. Di sini saya memberikan contoh dari turunan. Teman-teman bisa lihat dalam tabel ini ada fungsi fx yaitu x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x pangkat 2, x pangkat 3 tambah 9 kita turunkan menjadi 3x pangkat 2, x pangkat 3 dikurang 2 kita turunkan menjadi 3x pangkat 2. Pangkatnya tadi kan 3, kita kalikan dengan koefisiennya yaitu 1 menjadi 3x, dan pangkatnya kita kurangkan 1 menjadi 3 dikurang 1 menjadi 2, dan konstanta 2 itu jika diturunkan maka menjadi 0. Maka kita dapat hasilnya 3x pangkat 2. Maka yang disebut dengan turunan itu adalah dari kiri ke kanan, dan yang dari kanan ke kiri itu adalah integral. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengubah turunan itu menjadi ke fungsi aslinya. Sebelum membahas contoh integral, di sini ada seperti istilah lain dari huruf S, itu adalah menjadi notasi integral, di mana itu didapat dari
kata sum atau dalam bahasa Inggris yang artinya penjumlahan, maka integral adalah penjumlahan dari bagian-bagian. Lalu misalkan ada integral 2x dx, maka yang seperti huruf S itu adalah simbol integral, 2x adalah fungsi yang akan diintegralkan, dan dx adalah turunan terhadap x. Dan jika itu adalah y atau dy, berarti turunan terhadap y, maka dituliskan 2y dy. Nah, setelah memahami konsep turunan, sebelumnya sudah dijelaskan kalau integral itu mengubah turunan kembali ke fungsi aslinya. Jadi, dapat kita tuliskan integral untuk x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana c ini yaitu konstanta, dan inilah yang disebut integral tak tentu, karena tidak diketahui nilai konstantanya. Berarti konsep integral yaitu kebalikan dari konsep turunan, di mana pangkatnya ditambah 1 kemudian dibagi ke depan. Contoh, misalkan kita diberi integral untuk x pangkat 3 dx, di mana pangkatnya 3 itu ditambah 1 lalu dibagi ke depan menjadi 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah c, maka hasilnya menjadi 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c, di mana c adalah konstantanya. Dalam materi integral juga terdapat beberapa sifat integral tak tentu yang biasa kita gunakan dalam menyelesaikan soal yang terdapat dalam integral tak tentu. Berikut sifat-sifatnya. Yang pertama, jika di dalam integral terdapat dua fungsi, maka dapat dicari dengan cara mengintegralkannya terlebih dahulu, lalu dijumlahkan atau dikurangkan berdasarkan konteks soal yang dapat kita tuliskan seperti ini. Integral untuk fx tambah kurang gx dx sama dengan integral untuk fx dx tambah kurang integral gx dx. Contoh soalnya yaitu diketahui dua fungsi yaitu x pangkat 3 dan x pangkat 2 yang akan kita integralkan terlebih dahulu, lalu untuk hasilnya kita jumlahkan. Integral x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ditambah 1 per 3 x pangkat 3 tambah c. Jika diketahui terdapat koefisien fungsi, maka koefisiennya kita pisahkan ke depan, lalu fungsinya kita integralkan. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini. Integral untuk koefisien Integral untuk koefisien fx dx sama dengan koefisien integral fx dx. Ya, 4x pangkat 3 dx, di mana 4 merupakan koefisiennya dan 3 merupakan fungsi. Sama dengan 4 dikali 1 per 4 x pangkat 4 tambah c. 4-nya habis, maka sisa x pangkat 4 tambah c. Maka integral konstanta dx sama dengan konstanta x tambah c, yaitu integral 5 dx sama dengan 5x tambah c, di mana 5 merupakan konstanta. Setelah kita memahami konsep dari integral tak tentu, kita akan memasuki integral tentu. Nah, apa sih integral tentu? Integral tentu adalah integral yang kita berikan batas. Integral dari A sampai B untuk fx dx,
kita baca batasnya dari bawah ke atas. Integral dari A sampai B untuk f(x) dx, hasil integral tersebut adalah f besar X, maka dapat kita tuliskan integral dari A sampai B. Dapat kita tuliskan integral dari A sampai B f(x) dx sama dengan f besar B dikurang f besar A. Jadi, A dan B-nya disubstitusikan ke hasil fungsi integralnya lalu dikurangkan hasilnya. Integral yang punya batas tidak ada C-nya lagi, berarti sudah tidak ada konstanta yang kita nggak tahu nilainya. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya kita diberikan integral dari 2 sampai 3, 3x kuadrat dx. Di sini terdapat fungsinya 3x kuadrat, kita integralkan menjadi 3 kali 1/3 x pangkat 3 integral dari 2 sampai 3. Ini kan 3 sama ini habis, jadi sisa x pangkat 3. Lalu batas tadi kita substitusi ke nilai x menjadi 3 dipangkatkan 3 dikurang 2 pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 3 kan 27 dikurang 2 pangkat 3 8. 27 kurang 8 sama dengan 19. Terdapat sifat-sifat integral tertentu. Maksudnya integral tentu yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral tentu. Berikut sifat-sifatnya. Jika diketahui batasnya sama, dapat kita tuliskan seperti ini. Integral A dari A sampai A f(x) dx sama dengan 0. Contohnya, integral 2 sampai 2 3x kuadrat dx. Di mana fungsinya 3x kuadrat kita integralkan menjadi x pangkat 3 dengan integral 2 sampai 2. Sama dengan kita substitusi batasnya ke dalam fungsi x menjadi 2 dipangkatkan 3 dikurangkan 2 pangkat 3. Kan itu artinya sama dengan 8 dikurang 8 sama dengan 0. Ini logis karena ya berapapun hasil integralnya, kalau ujung-ujungnya FA dikurang FA ataupun FX dikurang FX, lagi hasilnya 0 juga kan? Yang kedua, jika batasnya dibalikkan atau batas atas dipindahkan ke bawah atau batas bawah dipindahkan, integral dari A sampai B f(x) dx sama dengan negatif integral dari B sampai A f(x) dx. Contohnya, integral dari 3 sampai 2 3x kuadrat dx sama dengan fungsi 3x kuadrat kita integralkan menjadi x pangkat 3 integral dari 3 sampai 2 sama dengan batasnya kita substitusi ke nilai x-nya menjadi 2 pangkat 3 dikurangkan 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 8 dikurang 3 pangkat 3 27 menghasilkan negatif 19. Yang ketiga, jika diketahui integral batas memiliki dua fungsi, dapat kita tulis integral dari A sampai B f(x) dx sama dengan integral dari A sampai C f(x) dx ditambahkan integral dari C sampai B f(x) dx. Jadi, kalau kita lihat ujung-ujungnya dari A sampai B. Dapat kita lihat contoh soalnya, integral dari 2 sampai 3 3x kuadrat dx sama dengan integral dari 2 sampai 5 3x kuadrat dx ditambahkan integral dari 5 sampai 3 3x kuadrat dx, maka diperoleh hasil sama dengan lalu fungsinya kita integralkan 3x kuadrat tadi menjadi x pangkat 3 dengan integral 2 sampai 5 ditambahkan x pangkat 3 integral dari 5 sampai 3. Lalu batasnya itu tadi kita substitusi ke nilai x-nya menjadi sama dengan 5 dipangkatkan 3 dikurang 2 pangkat 3 tambah ini juga sama, batasnya kita substitusi 5 dipangkatkan 3 dipangkatkan 3 dikurang 5 pangkat 3, maka dapat diperoleh hasil 125 dikurang 8, kita peroleh hasilnya 19.